Tanaman beringin dolar atau beringin Korea adalah salah satu tanaman yang cocok kita pakai sebagai bahan bonsai pemula. Karena tanaman ini sangat mudah untuk kita kembang biakan. Ini salah satunya tanaman beringin dolar yang sudah saya stek 3 bulan yang lalu. Mari kita lihat perakarannya. Hanya dalam tempo 3 bulan akarnya sudah cukup banyak seperti ini. Jadi ini siap untuk kita bonsai. Salah satu tanaman hias yang sangat cocok kita pakai sebagai media belajar membuat bonsai adalah beringin dolar atau sering disebut beringin Korea. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat bonsai dari bahan yang sangat mudah kita kembang biakan, yaitu beringin dolar atau beringin Korea. Tanaman ini sangat cocok kita pakai sebagai bahan permulaan untuk belajar membuat bonsai. Seperti beringin dolar yang saya miliki ini adalah beringin yang sudah saya tanam sekitar 3 tahun yang lalu. Tanpa disangka pertumbuhannya cepat sekali dan sudah besar seperti ini. Jadi saya akan memanfaatkan batangnya untuk membuat bonsai mame. Oke, untuk memilih bahan yang akan kita stek, kita wajib memilih batang yang sudah benar-benar tua seperti ini. Dari beberapa kali percobaan, saya sering mengalami kegagalan karena memilih batang yang terlalu muda. Jadi kita harus memilih yang tua seperti ini. Selain itu, kita harus memangkas sekitar 80% dari dedaunan yang ada di bahan stek ini. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi sisa nutrisi yang ada pada batang tanaman ini terfokus untuk pertumbuhan akarnya. Karena di sini kita akan stek untuk bahan bonsai, jadi pada bagian pangkal dari batang bahan stek ini akan saya pecah menjadi 4 bagian. Fungsi dari pemecahan batang bawahnya ini adalah agar nantinya akar yang tumbuh menjadi akar serabut, sehingga jumlah akarnya menjadi banyak dan sangat cocok kita pakai sebagai bahan bonsai. Ini termasuk langkah awal program akar dari belajar bonsai yang akan kita lakukan. Selanjutnya, agar batang bawah yang sudah kita pecah tadi tidak menyatu kembali, kita bisa tambahkan lidi sebagai sisipannya sehingga akar dapat tumbuh secara rata. Jadi tampilannya akan terlihat seperti ini. Karena bahan bonsai yang kita stek kecil, jadi di sini saya hanya memakai pot kecil seperti ini. Lalu letakkan bahan stek tadi di tengah-tengah dari pot tersebut dan tambahkan media tanam ke dalamnya. Di sini saya memakai campuran tanah subur, kokopit, dan kompos. Jangan lupa pada bagian pangkal kita tekan-tekan agar stek yang kita tanam berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, stekan tadi kita letakkan di tempat yang sejuk terlebih dahulu dan jangan lupa kita siram. Untuk penyiraman cukup kita lakukan 2 kali dalam seminggu, atau jika kita rasa media tanam terlihat kering. Ini adalah hasil stekan yang sudah kita tanam 3 bulan yang lalu. Nampak tanaman beringin dolar atau beringin Korea ini sudah tumbuh dan ini siap kita pakai sebagai bahan untuk membuat bonsai mame. Agar bonsai mame yang akan kita buat terlihat cantik, jadi saya akan menambahkan batu karang di bawahnya seperti ini. Kita akan letakkan tanaman beringin dolar di atasnya. Mari kita lihat bagaimana kondisi perakaran dari stekan yang kita buat 3 bulan yang lalu. Semoga akar yang tumbuh menjadi banyak karena di awal kita sudah memecah batang bagian bawahnya.
sehingga kita harapkan akar mau tumbuh bergerombol. Oke, ini adalah perakaran setelah kita lakukan pecah batang. Nampak akarnya tumbuh sesuai yang kita harapkan. Kini kita masuk ke langkah selanjutnya. Karena kita akan meletakkan bonsai atau bahan bonsai ini di atas batu karang, jadi kita siapkan beberapa bahan, yaitu di sini saya memakai styrofoam, selotip, dan tali rafia. Lalu kita letakkan bahan bonsai tadi di atas batu karang. Dan fungsi styrofoam di sini adalah sebagai penekan akar ke arah batu. Lalu kita perkuat dengan selotip terlebih dahulu. Di sini saya memakai styrofoam agar akar yang ditekan ke arah batu tidak mengalami kerusakan karena sifat styrofoam yang lebih lembut. Setelah styrofoam tadi kita perkuat dengan selotip, lalu kita tambahkan lagi dengan tali rafia agar nantinya styrofoam yang kita pasang tidak terlepas. Lakukan hal ini secara hati-hati agar perakaran dari tanaman bonsai dolar yang kita letakkan di atas batu ini tidak mengalami kerusakan. Pembuatan bonsai dengan metode seperti ini memang benar-benar dibutuhkan suatu kesabaran. Karena di sini kita menikmati segala proses dari pertumbuhan bonsai yang kita buat. Oke, setelah semua proses kita lewati, sekarang kita akan menambahkan media tanam ke dalam polybag seperti ini. Di sini saya memakai polybag agar batu karang yang saya pakai sebagai dasar dari bonsai dapat masuk ke dalamnya. Setelah batu karang tadi tepat berada di dalam polybag, lalu kita tambahkan media tanam. Seperti biasa, saya memakai media tanam dari campuran tanah subur, kokopit, dan tanah kompos. Lalu polybag tadi kita hentak-hentakkan ke bagian bawah sehingga seluruh media tanam dapat masuk ke dalamnya. Tambahkan media tanam secara merata ke seluruh bagian dari polybag sehingga menutupi keseluruhan perakaran dari tanaman beringin dolar yang kita tanam. Jika beberapa perakaran masih terlihat pada permukaan media tanam, jadi di sini saya memanfaatkan botol sebagai tambahan. Kita potong botol sekitar 10 cm. Ya, tampak seperti ini. Lalu potongan botol tadi kita letakkan pada pangkal bawah dari beringin dolar ini. Selanjutnya kembali kita tambahkan media tanam ke dalamnya. Dan jangan lupa kita siram kembali. Dan kita letakkan di tempat yang sejuk untuk beberapa saat. Oke sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa nantikan lanjutan dari video pembuatan bonsai mame dari beringin dolar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir.